Australia aja yang cuman benua satu itu pakai helikopter untuk evakuasi. Iya kan? Ada flying doctorsnya. Iya. Indonesia tuh pulau-pulau. Iya. Di sisi lain, dokter masih kurang. Rakyat di pelosok masih kurang dokter. Semua dirujuk ke kota besar. Oke. Jadi gimana caranya akses rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik? Apakah dokternya yang ke sana karena masih kurang nih, atau pasien dikirim ke tempat yang ada dokternya? Oh. Itu perlu helikopter. Ini dong kolaborasi. Terus kita bisa nyusun sama-sama. Dan kawan Hexia, kembali lagi di YouTube channel kami di Heli Expo Asia ID. Dan kali ini kembali mendapat sebuah kehormatan luar biasa karena saya sudah berada di ruangan Direktur Utama RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta bersama Dr. Lisdina Liastuti. Dok, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Rian. Terima kasih. Ya, dok, mungkin saya mau nanya sedikit. Dokter ini kan baru menempuh sukses S3 cum laude, dapat gelar dokter. Mungkin boleh cerita sedikit nggak kalau ke belakang nih tentang latar pendidikan dokter nih sampai menjadi direktur utama gitu? Kayaknya keren banget kalau saya lihat. Oh, itu kan hanya karena jalannya Allah aja. Amin. Saya sebenarnya sebagai dokter biasa, dokternya jadi dokter spesialis jantung lulusan FKUI, kemudian saya kerja di Harapan Kita. Tahun 2005 saya mulai menjadi direktur Harapan Kita ya atas perintah dari Menteri Kesehatan pastinya ya. 2 periode di sana, lalu diminta menjadi direktur medik di Darmais. Tapi baru 23 bulan diminta untuk menjadi dirut RSCM. Nah, sekarang sudah tahun kelima. Nah, saya berpikir bahwa S1, S2 sudah. Nah, saya cuma pengen ngasih contoh nih buat anak muda. Boleh. Ya kan? Seumur saya masih boleh sekolah dong. Boleh ya. Ya kan? Tapi dokter masih 30-an kan mas? Insya Allah masih 30. 30 lewat dikit. Iya dong. Masa sekolahannya deket sebelah kan di UI ya. Terus kalau sekolah dong. Jadi kita apapun juga yang penting semangat kan. Iya, semangat betul, dan sekolah itu kan nambah wawasan, nambah pemandangan kita dari helikopter view. Iya, dari helikopter view. Semakin luas melihatnya gitu ya. Karena kami kan juga Heli Expo Asia ini kan dari helikopter view dari atas gitu ngelihatnya. Luar biasa dok. Ya, thank you dok. Wah ini kayaknya sangat menginspirasi kita semua kalau kita berbicara sosok dokter Liz ini bisa menjadi contoh untuk anak muda. Jadi berapapun usia jangan mau berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar itu tua dok ya. Iya. Sekalipun dia otaknya nggak diajakin mikir ya. Betul. Sekalipun dia 80 atau 20 tahun. Boleh dok. Oke, dok, ini kan kita nih mau bikin Heli Expo Asia 2023 nih. Saya mau kan kalau kita berbicara mengenai teknologi kedirgantaraan di helikopter dengan rumah sakit ini ada kaitannya sekali dok. Karena untuk evakuasi medis, air medevac. Nah, kalau sebagai rumah sakit terkemuka di Indonesia nih kan RSCM nih. Dokter nih melihat pentingnya industri helikopter dalam mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia ini seperti apa sih dok? Ini, saya nggak mau ngomong soal RSCM dulu. Iya. Kita ngeliatnya sebagai, kayak jadi helikopter view. Iya. Ngeliatnya dari atas bahwa Indonesia itu luas sekali. Iya. Iya kan? Iya. Australia aja yang cuman benua satu itu pakai helikopter untuk evakuasi. Iya kan? Ada flying doctorsnya. Iya. Indonesia tuh pulau-pulau. Iya. Di sisi lain, dokter masih kurang. Rakyat di pelosok masih kurang dokter. Semua dirujuk ke kota besar. Oke. Jadi gimana caranya akses rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik? Apakah dokternya yang ke sana karena masih kurang nih, atau pasien dikirim ke tempat yang ada dokternya? Itu perlu helikopter. Justru perlu helikopter di situ ya Pak? Ya, persoalannya adalah kemana yang mesti dibawa, di mana yang siap, dan helikopternya siap apa enggak? Iya. Ya kan? Kalau helikopternya nggak siap juga kita nggak mau. Iya, ya betul. Ada helikopter, tapi siapa yang mesti ada di dalam helikopter yang melayani kesehatan? Tenaga medis, dokter. Iya, tapi kalau dibilang perlu sekali. Nah sekarang balik nih, tadi udah melihat Indonesia perlu. Terus gimana RSCM? Iya. RSCM perlu. Kenapa? Karena kita ini sebagai pusat rujukan nasional. Iya. Kalau rujukan nasional artinya kita udah mentok. Iya. Ada helipadnya nggak di sini dok? Tadinya ada. Oh, sekarang? Tadinya ada. Sekarang nggak ada. Okay. Karena yang ada itu tadinya sekarang kalah tinggi sama gedung yang lain. Oke. Jadi kita rencana ke depan memang akan ada master plan yang diimplementasi, direalisasi menjadi punya gedung yang lebih tinggi lagi dari yang sudah ada 15 lantai dan 20 lantai. Wow. Nah, itu kita mau bikin helipad di situ. Oke.
Jadi kita siap sih, kita mau punya itu, kita mesti menjadi pengampu dari banyak rumah sakit. Jadi RSCM itu diminta oleh Menteri Kesehatan sekarang membantu dalam transformasi kesehatan. Akses masyarakat harus bagus sehingga banyak rumah sakit yang diampu untuk bisa menjadi tahapan yang lebih baik lagi. Nah kita itu mengampu untuk penyakit diabetes, mengampu penyakit ginjal, mengampu penyakit hati dan gastrohepato, kemudian mengampu penyakit kesehatan ibu anak dan banyak lagi. Jadi kalau misalnya kita udah mengampu, artinya kita mesti ngawasin kan, mengawasi. Lalu kalau misalnya mereka masih belum bisa, mesti dibawa dong pasiennya. Kira-kira seperti itu sih, atau kita ngatur dari yang paling pelosok sekali ini mesti bawa kemana nih? Misalnya di pulau yang terpencil, dari helikopter misalnya, dibawa dulu ke provinsi nggak bisa dibawa lagi ke RSCM. Nah kira-kira seperti itu. Nah kita bisa memikirkan ya kalau misalnya memang akan ada seperti itu jadi bahasan yang keren banget. Menarik dan untuk menyelamatkan banyak nyawa tentu dok. Iya dan itu menjadi salah satu terobosan kan. Kita nggak hanya mungkin menambah jumlah dokter, nggak hanya menambah jumlah rumah sakit, nggak hanya menambah jumlah alat, tapi sistemnya. Rujukan ini yang menerbangkan orang dari pulau-pulau kecil, gitu yang mungkin aksesnya untuk pakai kapal aja susah, mesti pakai ngedayung atau pakai apa ya susah ya. Tapi kalau dari situ dia dia misalnya ke kota di kabupaten yang lebih besar, tapi kemudian alatnya ada nggak? Kalau nggak ada, nah itu yang kita kadang-kala kan diburu waktu, jadi nggak bisa juga hanya membiarkan sesuatu penyakit yang berjalan terus. Jadi kayaknya kita memang harus mulai berpikir ke arah yang lebih baik sistemnya. Lebih strategis demi untuk menunjang kesehatan di Indonesia. Nah dok, ini kalau dari pandangan dokter ini manfaat atau keuntungan yang diperoleh rumah sakit dengan adanya layanan helikopter tuh kayak apa sih dok? Terutama evakuasi medis, tadi kita kan sudah membahas ini penting, tapi manfaatnya apa kalau dokter bilang? Manfaatnya kita bisa menolong dalam waktu yang lebih cepat sehingga outcome-nya bagus. Saya kasih contoh. Iya, boleh dok. 2 kali kami berturut mendapat rujukan dari provinsi lain. Di mana dok kalau boleh tahu? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah dan satu lagi dari Yogyakarta. Jogja. Kasusnya dibawa ke Jakarta pakai jalan darat. Yang pertama dia bisa nembus 6 jam waktu yang kemarin terakhir dia 10 jam. 10 jam. Ya kan? Kalau pakai helikopter berapa cepat ya coba? Ya mungkin. Jadi waktu di jalan kita padahal pasien ini dalam perdarahan. Dia harus dikawal sama dokter kan. Jadi dia harus bagaimana tetap aman ya, tetap selamat sampai di Jakarta. Jadi yang diuntungkan bukan masalah materi sebetulnya. Mungkin materi akan ada kalau kita jualan. Kita cuma ngambil margin. Helikopter berapa lalu kita ada biaya untuk dokter-dokternya selama perjalanan. Tetapi keuntungan yang terbesar adalah nyawa bisa terselamatkan. Itu sebenarnya suatu intangible value yang mesti kita pikirkan. Dan akhirnya ya kita bisa menyampaikan Indonesia punya layanan itu sehingga kita bisa menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh akses blok. Wah luar biasa dok, ini terima kasih banyak kan? Ilmunya ini saya sekarang terbuka pikiran saya intinya. Nah kemudian kalau saya boleh tanya lagi dok ya, ini kan sebagai kita rumah sakit yang udah lama beroperasi di Indonesia, RSCM ini juga ya. Apa sih dok yang menjadi tantangan terbesar dalam mengatasi kebutuhan transportasi pasien ke rumah sakit? Dan gimana sih layanan helikopter nih ya dapat melayani tantangan tersebut kalau dokter bilang ya? Tantangannya? Tantangannya ya akses tadi. Gimana cara nembus akses tadi? Iya kan? Iya benar. Karena sekarang dari kementerian-kementerian kan berusaha selalu untuk memperbaiki mutu di segi apapun juga. Tapi ini belum ada nih. Ini belum menjadi satu prioritas. Nah kalau misalnya ini jadi, udah makin lengkap deh sistemnya. Ya kan? Alat dikasih, orang sedang diperbanyak spesialisnya, ini obat-obat dibikin murah, tapi aksesnya itu juga mungkin menjadi satu penyempurnaan dari suatu sistem. Baik. Nah dok, ini kan kalau kita bicara helikopter ini kan nggak murah dok ya. Mungkin ada kalau saran dari dokter nih, solusi dok ya. Gimana sih caranya biar ada heli Medivac tapi bisa dijangkau oleh semua masyarakat? Maksudnya dalam arti biaya gitu dok, mungkin asuransi kah atau apa gitu, atau mungkin dari asuransi APBN, saya nggak ngerti. Kalau menurut saya sih mesti ada kolaborasi ya. Kolaborasi dok ya? Kolaborasi dong. Sekarang gini, kolaborasi itu mesti dijalin, tapi juga mesti dipikirkan siapa aja. Jadi mesti ada semacam ekosistem yang dibangun. Kita rumah sakit cuma bisa nyiapin layanan kesehatannya dan dokternya ya. Karena dokternya itu nggak sembarangan dokter. Jadi nggak boleh, harus ada namanya emergency medicine.
Oh, emergency medicine. Itu ada tuh spesialisnya sendiri. Oke. Nah, soalnya sekarang emergency medicine ini Iya. mesti didorong gitu Iya. untuk bisa menghasilkan spesialis pasien. Iya. Jadi udah ada helikopter misalnya nanti Iya. orang yang ada bercuan juga kan. Iya. Nah, jadi kolaborasi gimana caranya prodi ini jadi jalan dengan bagus sehingga menghasilkan para dokter untuk emergency medicine. Oke. Kemudian bagaimana juga perawatnya. Terus kemudian udah ada nih spesialis kedokteran penerbangan, udah ada. Oh ya. Jadi mereka bisa digabungkan untuk menjadi tim. Nah, kalau dari rumah sisi kesehatan punya tim ini, sekarang dari sisi businessman, Bisnisnya ya. itu mau apanya gitu kan, bukan cuman mau jadi uangnya dong, kolaborasi. Terus kita bisa nyusun sama-sama ininya sistem yang lain. Iya. Ini dibantu oleh sistem apa lagi supaya semua jadi bisa menekan harga murah. Iya, betul. Mungkin nggak tahu ya, mungkin aftur itu apalagi gue Iya. ngerti deh itu. Aftur itu kan juga mahal, Dok, ya memang. Nah itu kan gimana nih kalau kita misalnya gini, yang jualan medical tourism, jualan ini itu sebenarnya nggak boleh cuman satu sisi. Kalau kita mau tampil sebagai Indonesia, Iya. maka yang jualan adalah pemerintah. Iya. Indonesia punya flying doctors, keren kan? Iya, Ya kan? Indonesia harus punya flying doctors. Misalnya itu kan. Terus semuanya harus membuat bagaimana itu menjadi realisasi. Iya. Misalnya ada kebijakan pemerintah. Misalnya kita Iya. mimpi kan boleh dong mimpi ya. Boleh. Yang pemerintah harga untuk flying doctors itu afturnya turun. Misalnya disubsidi, misalnya nih, ya nggak? Make sense banget, Dok, karena memang salah satu penyebabnya mahal aftur itu kan? dari operation cost ya, helikopter juga terutama. Wah, Tapi bener ya pikiran saya aftur ya. bener, masa pikiran seorang, Bukan bensin kan? ya ibaratnya gini, Dok, ini kita Maksudnya bahasa untuk ini kan Iya. pesawat kan. bisa fuel, aftur gitu. aftur. Kalau bensin kan motor sama mobil. Mobil kan, makanya aftur. Nah, kalau misalnya itu gimana? Sama seperti bisnisnya rumah sakit. Iya. Rumah sakit ini bayar listrik setiap hari. Oke. Waktu lagi pandemi kita listrik naik. Kenapa? Karena kita pakai HNFC, pakai ventilator banyak sekali. Iya. Ya kan? Tapi kemudian kalau nggak ada bantuan pemerintah, ambruklah semuanya. Udah barang obat mahal, pendapatan nggak ada karena pasien BPJS Iya. kita drop gitu ya. Tapi gimana cara belanja operasional? Sama. Sekarang kalau di sistem ini, belanja operasionalnya gimana caranya? Karena investasi pasti mahal. Iya. Ya kan? Mungkin bisa sih misalnya gini, apa yang bisa diturunkan dalam pembelian suatu helikopter? Untuk flying doctors jangan dijual mahal-mahal. Betul. Ya gitu kan. Jadi si pengusaha beli helikopternya jangan terlalu mahal dulu, tapi hanya untuk yang kesehatan. Iya. Kalau yang lainnya terserah, mungkin bisa sesuatu yang menjadi kekhususan bagi yang kesehatan. Afturnya diturunin. Iya. Lalu kitanya jadi bisa menyusun tarif yang nggak memberatkan. Betul, gitu. untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Wah, terima kasih banyak Dr. Liz. Nah, Dok, ini kalau kita berbicara mengenai kembali ke Hexia ya, Heli Expo Asia ini kan tentu kita memamerkan helikopter-helikopter yang berbagai fungsi, terutama untuk Ini pelayanan. Asia ya, bukan cuma Indonesia ya. Betul, Asia. Nah, masuk. Misalnya Asia mau masuk bisnis ke sini, dia bilang buat Indonesia lu kasih murah dong. Oh, Gitu kan? iya, benar-benar bisa sih. Boleh kita Boleh. kolaborasi public private partnership gitu, atau kolaborasi dua negara. Oke. Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan siapa terserah gitu, Oke. Indonesia Jepang. Iya. Bikin tuh itu begitu. Ya, Kijang kerja sama Indonesia Jepang. Kijang. Nah, ini tanggapan dokter dengan The Heli Expo Asia ini apa sih, Dok? Boleh dong. Harapannya, Iya. harapannya bisa membuka wawasan kita semua, gitu ya, bahwa apalagi Indonesia memang sekali lagi saya ingatkan negara kepulauan. Udah kepulauan terpecah-pecah Kita lagi. butuh menyambung, ya kan? Apa istilahnya connecting the dots, Iya, connecting the islands. Nah, apalagi untuk dunia kesehatan saya cuma ingin itu bahwa connecting the islands itu untuk kepentingan kesehatan itu sangat perlu. Jadi dengan adanya hospital lagi, helikopter expo, ini bisa nyambung nih. Jangan cuman ngomongin helikopternya aja, tapi manfaat helikopter expo ini adalah untuk membuka wawasan bahwa bisa untuk melayani kesehatan. Oke, luar biasa. Dok, ini sekali lagi saya terima kasih udah gangguin waktunya dokter. Ini pasti di tengah kesibukan yang sangat padat kan ya. Tentunya ini semoga harapan kita, mimpi kita dan cita-cita kita dapat segera terwujud, Dok. Amin. Terima kasih banyak dokter. Salam Terima sehat kasih. terus untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kawan Hexia, itu dia tadi perbincangan kita dengan Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Liz Dina Liastuti, dan sangat terbuka pikiran kita sekarang
bahwa betapa pentingnya industri kedirgantaraan pada industri kesehatan. Jadi saling dukung-mendukung demi menyambungkan konektivitas antar pulau di Indonesia. Dan jangan lupa Konexia untuk hadir ke acara Heli Expo Asia 2023 yang diselenggarakan di Cengkareng Heliport pada 15 sampai 18 Juni 2023. Dan kami tunggu di sana. Sampai jumpa.